Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan menjelaskan tentang kondisi Taman Impian Jaya Ancol di masa pandemi tanggal 28 Februari 2021 jam 6 pagi ya, kita ke sana. Ancol adalah sebuah taman yang dibuat oleh Pemda DKI pada tahun 1954 sampai 1968. Terletak di Jakarta Utara nih ya. Terletak di Jakarta Utara dan perancangnya namanya Bapak Sondi Suteja. Ya. Pantai Ancol ini sendiri dibangun di dalamnya macam-macam. Ada pantainya tentu saja, ada taman juga di dalam. Kemudian ada dunia fantasi yang dibangun sejak tahun 1986. Ini adalah taman hiburan berteknologi tinggi pada saat itu, bahkan hingga menyamai dunia fantasi di luar negeri, termasuk taman-taman bermain yang ada di sana ya, seperti Disneyland. Di sini juga ada SeaWorld ya, seluas 2 hektar berisi akuarium raksasa yang terbesar di Indonesia. Kemudian juga ada fasilitas-fasilitas lain di dalamnya, ada cottage, hotel, apartemen, terus golf ya di sini juga ada. Termasuk ada pelabuhan marina, ada pasar seni, ada kuliner, ada kereta gantung ya, kereta gantungnya namanya gondola. Ini panjangnya sekitar 2,4 km dengan tinggi sekitar 21 meter yang membentang dari pantai Festival sampai AWA ya, dengan jarak tempuh atau waktu tempuh sekitar 20 menit untuk menempuh perjalanan 2,4 km. Kondisi jam 6 pagi saat pandemi itu memang bukanya jam 6 pagi. Ya, kalau tidak di saat pandemi itu kita bisa melihat sunrise di sini. Karena kita juga pernah melihat sunrise, bahkan sholat subuhnya di Pantai Ancol, jadi indah sekali, masya Allah. Tapi karena pandemi kita bisa masuk ke Ancol baru pukul 6 pagi. Tiket masuk di Pantai Ancol ini sekitar 25.000 per orang. Plus 25.000 lagi untuk kendaraan mobil. Tapi kali ini kita sedang mendapatkan diskon untuk 4 orang 100.000 sudah termasuk kendaraannya. Wah, di Ancol juga banyak kucing, teman-teman ya. Kucingnya banyak dan lucu-lucu dan mereka dikasih makannya cukup ya. Makanannya pun juga dengan makanan-makanan yang makanan kucing ya, bukan makanan-makanan tulang-tulangan seperti itu ya, sehingga mereka bulunya juga bagus-bagus gitu ya, masya Allah. Ini kucing adalah hewan kesenangan Nabi Muhammad SAW, dan kucing juga menjadi pendeteksi gempa, teman-teman ya. Salah satu pendeteksi gempa ketika dulu terjadi di Madinah, di Gunung Uhud, Rasulullah juga kehilangan kucingnya Aisyah ya. Saat itulah kucing menjadi sesuatu pendeteksi terjadinya gempa sampai saat ini ya. Ancol sendiri memiliki luas area sekitar 552 hektar, teman-teman ya. Dan kalau kita baru masuk ke Ancol jam-jam 6 gini memang masih kosong. Kita lihat tidak banyak orang yang ada. Ya, kita masih kesana kesini gampang tuh. Udaranya juga masih enak sekali. Bagi Anda yang asma silahkan untuk ke Ancol ya. Nggak perlu main airnya ya, karena air di Pantai Ancol juga wallahu alam. Karena sebelahnya persis itu ada pembangkit listrik power plant ya, dan juga kawasan pelabuhan ya, kita tidak tahu apa saja yang dikeluarkan dari apakah ada limbah atau apa ya, tetapi paling
tidak, kita bisa menikmati udara di sini bagi yang suka sesak nafas ya, itu insya Allah bagus. Ini saya sama dengan anak-anak nih. Alhamdulillah kita ada di pantai. Nah, kita parkirnya itu ada di beach pool ya. Di beach pool ini adalah lokasinya ketika kita masuk ke dalam Ancol itu kita belok ke kanan. Dan di situ nanti ada tulisan besar di kiri beach pool. Beach pool ini terletak di antara pintu masuk dan keluarnya jembatan cinta ya. Di sini ada semacam jembatan cinta yang disebut sebagai Love Bridge. Ya. Di sini ada ini dia jembatan cintanya Love Bridge. Ya. Di dalam jembatan cinta ini jaraknya lumayan ya. Cuma saya mencari referensinya belum ketemu. Bahkan termasuk tahun pembangunannya kapan saya juga belum ketemu ya. Silahkan kalau yang bisa menginformasikan tentang sejarah dari Love Bridge ini. Ini enak sekali di sini, kita bisa berlari-lari di sini ya sambil menikmati sejuknya udara garam ya, yang ini juga cukup bagus bagi orang-orang asma tadi ya. Kalau di sini kita melihat jam 6 saja masih indah, masya Allah ya. Padahal kalau bagi kami yang biasa mencari sunrise ini sudah siang sebetulnya ya. Tapi kita akan coba tetap bisa mengabadikan untuk teman-teman ya. Jembatan ini cukup panjang ya, bentuknya memang seperti hati begitu ya. Nah, ini ada di beach pool. Jadi di sini orang-orang boleh berenang, tapi hati-hati kalau berenang, kadang-kadang di sini ditemukan ubur-ubur ya. Sehingga perlu kehati-hatian. Ya, kalau jembatan ini terbuat dari kayu yang juga lumayan bagus dan ikonik gitu ya. Cukup bagus sekali untuk mengambil foto ataupun menikmati kebesaran ilahi ya. Masya Allah indah sekali di sini. Yang jelas kita dilarang untuk memancing. Kita tidak boleh memancing di sini. Kemudian kita juga tidak boleh apalagi berenang, melompat di sini gitu ya, membuang sampah otomatis tidak boleh. Dan jembatan ini ada dua restoran besar ya, antara lain restoran Le Bridge. Ini ada di dalam sini juga ya. Dengan kalau mengenai harga silahkan lihat sendiri nanti bagaimana harga-harganya. Kalau cocok boleh dipakai, kalau nggak cocok kita bisa naik ya. Kita setelah kembali ke beach pool kita bisa menemukan beberapa gerai makanan atau gerai minimarket ya. Kita bisa sambil menikmati dari atas ya, karena minimarket ini terletak di atas beach pool. Nah, ini adalah pintu masuk dan keluarnya ke Love Bridge. Jadi kalau kita masuk dari sini berarti keluarnya di sisi yang lain ya, dan sebaliknya. Nah, di atas ini kita juga bisa melihat ada beberapa restoran yang memberikan nuansa yang bagus ya, pemandangan view yang oke. Dan kita lihat kalau sunrise dan sunset di sini cukup bagus ya. Cuma masih sepi ya, jam 6 silahkan, udaranya masih sehat, masih bagus ya. Jangan kesiangan kalau kesini ya. Kalau kesiangan kurang bagus ya, terlebih polusi, kemudian parkir mobilnya susah, dan mungkin akan lebih banyak orang yang menggunakannya untuk rekreasi dari luar kota, sehingga akan sangat ramai di sini. Bagi Anda yang ingin menikmati alam, bukan menikmati pemandangan orang, lebih baik tetap datang pagi hari. Selama pandemi pintu Ancol sudah buka pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Nah, pada saat kita mau pulang sudah mulai ramai ya.
Ini sudah sekitar hampir pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.